Mertuaku tega mempermalukan ibuku di hari pernikahanku. Karena tahu besarnya keluarga miskin, aku batalkan pernikahan dan ungkap rahasia besar. Halo semuanya, balik lagi bareng Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, sebelum kita mulai, Momo mau lihat nih. Seberapa banyak sih keluarga online Momo yang hadir hari ini? Coba absen dulu, tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar, dan jangan lupa ketik hadir. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu enggak ketinggalan setiap cerita seru, inspiratif, dan penuh makna dari Momo. Siap? Kalau sudah, yuk kita masuk ke ceritanya. Hari ini, Momo mau ajak kalian menyelami kisah yang bikin emosi campur aduk. Sebuah cerita tentang pengorbanan, harga diri, dan balas dendam yang elegan. Dengan judul yang panjang dan menusuk ini, mertuaku tega permalukan ibuku di hari pernikahanku karena tahu besarnya keluarga miskin. Mereka tak tahu sebenarnya aku dan keluarga aku adalah pemilik saham terbesar di perusahaan tempat keluarga mereka bekerja. Langsung kubatalkan pernikahan itu dan kubuat mereka syok. Siapkan diri kalian, karena kisah ini benar-benar tidak terduga. Yuk, kita mulai. Jayapura, kota yang tak pernah tidur. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, ada kehidupan yang bergerak dalam tempo berbeda. Di sebuah kafe sederhana di kawasan Jayapura Selatan, di antara hiruk-pikuk pekerja kantoran yang tergesa-gesa, duduklah seorang wanita muda bernama Risa. Usianya baru 26 tahun, namun sorot matanya menyimpan kedewasaan yang tak biasa. Ia mengenakan kaos polos dan celana jeans usang, jauh dari kesan glamor seorang pewaris tunggal Mahardika Group, salah satu perusahaan holding terbesar di Asia Tenggara. Risa sengaja menyamar. Ini adalah bagian dari misi yang diberikan ayahnya, Pak Wisnu. Ayahnya sudah lelah melihat Risa didekati pria-pria yang hanya tertarik pada hartanya. Cari pria yang mencintai kamu, bukan uang kita, Riz. Begitu pesan ayahnya, dan Risa menuruti. Ia meninggalkan apartemen mewahnya, mobil sportnya, dan kartu kreditnya. Ia hanya membawa uang tunai seadanya, tinggal di kos-kosan kecil, dan bekerja sebagai freelance designer. Pagi itu, Risa sedang asyik menggambar sketsa di buku catatannya, ditemani secangkir kopi hitam. Pikirannya melayang, teringat percakapannya dengan asisten pribadinya, Reno. Reno selalu mengkhawatirkannya, takut Risa akan mendapat masalah. Risa, sampai kapan kamu akan pura-pura seperti ini? Kamu itu direktur utama Mahardika Group, bukan seniman jalanan, kata Reno dengan nada frustrasi di telepon. Ini bukan pura-pura, Reno. Ini hidup yang aku pilih. Aku ingin tahu rasanya berjuang dari nol dan menemukan sesuatu yang tulus, jawab Risa santai. Tapi bagaimana jika ada yang mengincar posisimu di kantor? Kamu sudah terlalu lama cuti, desak Reno. Semua aman terkendali kok. Tenang saja, ayahku juga mendukungku, Risa meyakinkan. Saat itulah pintu kafe terbuka dan seorang pria muda masuk. Rambutnya disisir rapi, dengan wajah lelah namun memancarkan aura kebaikan. Ia mengenakan seragam kasual dari sebuah perusahaan yang Risa kenali sebagai logo perusahaan marketing di bawah naungan Mahardika Group, namanya Dharma. Ia memesan kopi dengan suara lembut. Saat sedang menunggu, Dharma mengambil ponselnya dari dalam tas. Namun, tangannya yang lelah tak sengaja menyenggol cangkir kopi yang baru saja disajikan, hingga tumpah membasahi seragamnya. Wajahnya langsung memerah karena malu dan kesal. Ya ampun, ceroboh sekali sih, gerutunya pada diri sendiri sambil buru-buru mengambil tisu. Risa, yang melihat kejadian itu, tidak bisa tinggal diam. Tanpa ragu, ia bangkit dari kursinya. Tidak apa-apa, biar saya bantu, katanya sambil memberikan beberapa lembar tisu bersih. Dharma mendongak, matanya yang indah beradu pandang dengan mata Risa. Ada kehangatan di sana. Terima kasih banyak, ucap Dharma pelan. Maaf,
jadi merepotkan. Tidak merepotkan sama sekali. Lain kali hati-hati ya. Risa tersenyum tulus. Dari percakapan singkat itu, obrolan mereka mengalir. Risa menawarkan Dharma untuk duduk bersamanya, dan Dharma mengangguk ragu-ragu. Mereka membicarakan hal-hal ringan, mulai dari pekerjaan, hobi, hingga cita-cita. Risa terpesona. Di hadapannya, Dharma adalah sosok yang apa adanya, tidak dibuat-buat. Dan ceritanya tentang perjuangan hidupnya sebagai anak sulung yang harus membantu keluarga terdengar begitu tulus. Aku bekerja di bagian marketing di Mahardika Group, cerita Dharma dengan bangga. Risa terdiam sejenak. Matanya memancarkan sedikit geli. Oh, Mahardika Group, perusahaan yang besar? Ya, katanya pura-pura kagum. Ya, tapi gaji staf seperti aku ya pas-pasan. Semua buat bantu orang tua dan adikku Bima. Bima juga kerja di sana, tapi dia lebih senior. Dharma menjelaskan, tanpa sedikit pun tahu bahwa di hadapannya adalah putri dari pemilik Mahardika Group itu sendiri. Dharma melanjutkan ceritanya, bagaimana ibunya, yang sangat materialistis, selalu mendesaknya untuk mencari wanita kaya. Katanya sih, biar bisa angkat derajat keluarga, ucapnya dengan nada sedih. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang baik dan tulus, seperti kata ayahku. Hati Risa tersentuh. Ternyata, ia dan Dharma punya pemikiran yang sama. Ia menemukan apa yang selama ini ia cari, ketulusan dan kesederhanaan. Seminggu berlalu. Pertemuan di kafe itu berlanjut menjadi kencan-kencan sederhana. Mereka menikmati makan malam di warung tenda, berjalan-jalan di taman kota, dan saling bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Risa benar-benar jatuh cinta pada Dharma yang apa adanya. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di bangku taman, Risa memberanikan diri untuk menggenggam tangan Dharma. Dharma, aku tahu kita belum lama kenal, tapi aku serius denganmu. Maukah kamu menjadi kekasihku? Tanyanya dengan tatapan penuh harap. Dharma tersenyum. Senyum yang membuat hati Risa menghangat. Ya, Risa, aku mau, jawabnya pelan. Di balik kebahagiaan itu, Risa merasakan sedikit kegelisahan. Ia belum memberitahu Dharma siapa dirinya. Ia masih ingin menikmati momen indah ini. Momen di mana ia dicintai bukan karena statusnya, melainkan karena dirinya sendiri. Ia tahu, suatu saat nanti ia harus mengungkapkannya. Namun, ia berharap saat itu tiba, cinta Dharma sudah cukup kuat untuk menerima kenyataan pahit itu. Sementara itu, di rumah Dharma, ibunya, Bu Sandra, terus mengomel. Dharma, sampai kapan kamu mau pacaran sama wanita biasa itu? Apa sih yang bisa dia kasih ke keluarga kita? Kamu itu tampan, pintar, kamu harusnya dapat yang lebih baik. Dharma hanya terdiam. Ia tidak ingin berdebat. Ia hanya ingin cintanya diterima apa adanya, sama seperti Risa yang menerima dirinya. Namun, ia tidak tahu bahwa kerikil tajam sudah menunggu di depan mata. Kerikil itu bukan hanya akan menyakitinya, tetapi juga akan menghancurkan segalanya. Dan semua itu bermula dari satu rahasia besar yang disembunyikan Risa. Hubungan Risa dan Dharma semakin serius. Setelah 3 bulan bersama, Risa merasa inilah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Ia mengajak Dharma makan malam romantis di sebuah warung soto langganannya. Di tengah obrolan santai, Risa mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Dharma terkejut. Di dalamnya, bukan cincin berlian mahal, melainkan cincin perak sederhana dengan ukiran nama mereka. Dharma, kata Risa, suaranya bergetar. Aku tahu aku bukan wanita kaya. Aku tidak punya mobil mewah, dan aku hanya seorang freelance designer, dengan penghasilan pas-pasan. Tapi aku punya cinta yang tulus dan hati yang hanya untukmu. Maukah kamu menikah denganku? Mata Dharma berkaca-kaca. Tanpa ragu, ia mengangguk. Ya Risa, aku mau. Keduanya berpelukan, tidak peduli dengan keramaian di sekitar mereka.
kebahagiaan itu terasa begitu murni. Kabar baik itu disambut bahagia oleh Ibu Risa, Bu Ratna, yang selama ini telah mengikuti kisah cinta anaknya. Bu Ratna, seorang wanita yang sederhana dan bijaksana, langsung mengajak Risa untuk segera bertemu dengan keluarga Dharma. Ibu ingin melihat sendiri pria yang berhasil menaklukkan hati putri kesayangan ibu, katanya dengan senyum tulus. Namun, di rumah Dharma, kabar itu disambut dengan respons yang sangat berbeda. Bu Sandra, Ibu Dharma, langsung melontarkan kekesalan. Apa? Menikah? Dengan wanita miskin itu? Kamu ini sudah gila, Dharma. Gaji kamu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau menikah dengan wanita kreh seperti dia. Bima, adik Dharma, ikut menambahkan. Betul, Mas. Dia itu cuman freelance designer. Kalau lagi sepi proyek, mau makan apa? Seharusnya Mas menikah dengan atasan di kantor yang kaya raya, biar kita semua kecipratan. Dharma sedih. Ia mencoba menjelaskan betapa tulusnya Risa, namun kata-katanya tidak didengar. Akhirnya, ia membujuk keluarganya untuk setidaknya bertemu dengan keluarga Risa. Kita lihat saja dulu, Bu. Kalau tidak cocok, kita bisa bicarakan lagi, bujuk Dharma. Hari yang dinanti pun tiba. Pertemuan keluarga diadakan di rumah Dharma, sebuah rumah yang lumayan besar, mencerminkan status keluarga yang merasa sudah berada. Keluarga Risa datang dengan mobil sewaan yang terlihat biasa saja. Bu Ratna mengenakan kebaya sederhana, dan ayah Risa, Pak Wisnu, memakai kemeja batik yang sudah agak pudar. Mereka disambut dengan tatapan meremehkan oleh Bu Sandra dan Bima. Hanya ayah Dharma, Pak Tejo, yang menyambut mereka dengan senyum ramah. Silakan masuk, ucap Pak Tejo hangat. Terima kasih, Pak, jawab Pak Wisnu. Saat duduk, suasana menjadi canggung. Bu Sandra langsung melancarkan interogasi. Jadi, Risa ini kerjanya apa? Dharma bilang freelance. Pasti penghasilannya tidak menentu, kan? Tanyanya dengan nada sinis. Risa, yang sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti ini, menjawab dengan tenang. Ya Bu, saya memang freelance designer. Tapi alhamdulillah, penghasilannya cukup untuk hidup sederhana. Cukup untuk hidup sederhana ya, gumam Bu Sandra, menyindir. Zaman sekarang, hidup sederhana itu susah loh, apalagi kalau sudah punya anak. Bima, yang selama ini diam, ikut menyela. Ya Bu, lebih baik cari yang mapan. Seperti saya, kan kerja di Mahardika Group, sudah jelas gajinya, tunjangan, dan bonusnya. Ia melirik Risa dengan tatapan sombong. Beda sama freelancer yang masa depannya tidak jelas. Risa menahan senyumnya. Ia tahu Bima bekerja di perusahaannya. Ia tahu Bima adalah seorang staf yang seringkali bermalas-malasan dan mengeluh tentang gajinya. Namun ia diam. Ia hanya membiarkan Bima dan Bu Sandra terus berkobar-kobar. Ibu Risa, Bu Ratna, yang merasa anaknya diinjak-injak, mencoba mendinginkan suasana. Hidup itu bukan cuma tentang uang, Bu. Yang penting anak-anak bisa bahagia, katanya dengan lembut. Bahagia? Bahagia tidak bisa beli beras, Bu. Bahagia itu butuh uang. Lihat saja Dharma dan Bima, saya sekolahkan mereka tinggi-tinggi, agar bisa dapat pekerjaan bagus di perusahaan besar seperti Mahardika Group, jawab Bu Sandra dengan suara lantang. Suasana semakin tegang. Dharma merasa sangat malu dan tidak nyaman. Ia menatap Risa, dan Risa hanya mengangguk, seolah mengatakan, tenang saja. Risa memegang tangan Dharma di bawah meja, mencoba memberikan kekuatan. Setelah pertemuan yang penuh drama itu berakhir, keluarga Risa pamit pulang. Di perjalanan, Bu Ratna bertanya pada suaminya, apa tidak sebaiknya kita beritahu saja siapa kita sebenarnya, Pak? Ibu tidak tega melihat Risa direndahkan seperti itu, katanya. Pak Wisnu tersenyum. Biarkan saja, Bu. Mereka belum tahu siapa yang mereka hina. Kita lihat saja sampai mana kesombongan mereka. Sementara itu, di rumah Dharma, badai besar sedang menerpa. Bu Sandra langsung menarik Dharma ke kamar. Pokoknya ibu tidak setuju.
kamu harus putuskan wanita itu. Ibu sudah siapkan calon yang lebih baik, anak dari pemilik toko emas di sebelah. Dharma menggeleng. Tidak, Bu, aku mencintai Risa. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Cinta? Cinta tidak bisa beli beras. Dharma, dengarkan ibu. Jangan sampai kamu menyesal, bentak Bu Sandra. Bima menyela. Lagi pula, Mas, wanita itu terlalu sombong. Dibilang hidup sederhana, tapi mobilnya saja sewaan. Jelas-jelas cuma mau sok-sokan. Dharma merasa terhimpit. Di satu sisi, ia mencintai Risa. Di sisi lain, ia tidak ingin mengacaukan keluarganya. Namun, ia tidak tahu bahwa semua drama dan penghinaan ini akan menjadi awal dari kehancuran keluarga yang dipujanya. Risa sudah melihat semuanya dan hanya menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Meskipun Bu Sandra terus mengancam dan melarang, Dharma tetap teguh. Ia percaya pada cintanya pada Risa. Akhirnya, dengan berat hati dan syarat-syarat yang menyakitkan, Bu Sandra menyetujui pernikahan itu. Ia memaksa Risa untuk memberikan uang mahar yang besar, yang dengan mudah dipenuhi oleh Risa dari simpanan pribadinya. Padahal ia bisa saja meminta jauh lebih dari itu pada ayahnya. Persiapan pernikahan dimulai, namun dengan suasana yang tidak menyenangkan. Risa dan Dharma merencanakan pernikahan sederhana, tetapi Bu Sandra mengambil alih. Ia bersikeras menggelar pernikahan mewah di sebuah hotel bintang 5 dengan tamu-tamu penting dari relasi bisnisnya. Alasannya satu, untuk menunjukkan bahwa putranya tidak menikah dengan wanita kere. Di sisi lain, ia berulang kali mengingatkan Risa dan keluarganya agar tahu diri dan jangan bikin malu. Malam Midodareni tiba. Risa, Dharma, dan keluarga mereka berkumpul. Bu Sandra menyambut semua tamu dengan senyum lebar, memamerkan perhiasan yang ia kenakan. Ia menyapa setiap tamu penting dengan penuh keramahan. Tetapi ketika tiba giliran keluarga Risa, ia hanya bersikap dingin. Ia bahkan tidak memperkenalkan keluarga Risa pada tamu-tamu lainnya. Oh, itu keluarga besan saya, bisiknya pada salah satu tamu sambil melirik Risa dan keluarganya dengan tatapan jijik. Mereka cuma orang biasa, jangan terlalu pedulikan mereka. Ibu Risa, Bu Ratna, menahan sakit hati. Ia mencoba tersenyum, tetapi air matanya hampir tumpah. Ayah Risa, Pak Wisnu, hanya bisa menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkan. Risa, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali membuka identitasnya saat itu juga, tetapi ia tahu bahwa rencana besarnya akan lebih memuaskan. Ia hanya bisa menatap ibunya dengan tatapan penuh penyesalan. Hari pernikahan tiba. Hotel bintang 5 itu dipenuhi dengan tamu-tamu berpakaian mewah, para pebisnis besar, dan relasi-relasi penting dari keluarga Bu Sandra. Risa, yang mengenakan gaun pengantin sederhana, namun pas di badannya, terlihat menawan. Di sampingnya, Dharma, yang mengenakan setelan jas yang indah, memancarkan ketampanan yang luar biasa. Di tengah acara, Bu Sandra naik ke atas panggung. Ia mengambil mikrofon dan mulai memberikan pidato sambutan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang sudah hadir, katanya dengan suara lantang. Hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk keluarga kami, karena putra saya, Dharma, menikah. Dan saya sangat bersyukur, karena kami sudah menjadi keluarga besar. Sayangnya, tidak semua keluarga yang hadir di sini bisa saya sebutkan satu persatu, karena ya, ada beberapa dari mereka yang tidak selevel dengan kita. Semua mata tertuju pada Bu Sandra. Ia tersenyum sinis, lalu menunjuk ke arah tempat duduk keluarga Risa. Seperti yang kalian lihat, keluarga besan kami ya, beginilah adanya. Saya harap mereka bisa tahu diri dan tidak membuat malu keluarga kami di depan tamu-tamu penting. Seisi ruangan hening. Risa yang berada di dekat panggung membeku. Ia melihat ibunya, Bu Ratna, tertunduk malu, mencoba menahan air mata yang sudah tumpah. Wajahnya memerah dan tangannya bergetar. Hati Risa hancur.
Ini bukan lagi soal dirinya, tapi harga diri ibunya yang dipertaruhkan. Ayah Risa, Pak Wisnu, bangkit dari kursinya. Wajahnya sudah memerah menahan amarah. Bima, yang berdiri di samping Bu Sandra, hanya terkikik geli melihat Risa dan keluarganya menjadi bahan tawanan. Risa tidak tahan lagi. Pengorbanan ibunya, cintanya, dan ketulusannya diinjak-injak begitu saja. Ia melangkah maju, tangannya mengepal, dan matanya memancarkan kemarahan yang membara. Ia mengambil mikrofon dari tangan Bu Sandra, yang terkejut melihat keberanian Risa. Seisi ruangan kembali hening, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Risa memandang Bu Sandra dan Bima dengan tatapan dingin. Lalu ia memandang ibunya yang sedang menangis, dan ia tahu, saatnya sudah tiba. Ia tidak akan membiarkan ibunya dihina lagi. Risa memegang mikrofon dengan erat. Tatapan matanya menusuk Bu Sandra yang masih berdiri di sampingnya. Suasana yang tadinya hening, kini terasa mencekam. Dharma, yang berdiri di panggung di antara mereka, hanya bisa memandang Risa dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Risa mengambil mikrofon, atau mengapa tatapannya begitu dingin. Risa menarik napas dalam-dalam. "Terima kasih Bu Sandra, atas sambutannya," ucapnya, suaranya terdengar tenang namun tegas, membuat seisi ruangan semakin penasaran. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi saya dan Dharma." Ia menoleh ke arah Dharma, tatapannya melembut. Dharma membalas tatapan itu, seolah bertanya apa yang sedang terjadi. Risa menatapnya sejenak, lalu kembali menatap tamu-tamu yang hadir. "Seperti yang dikatakan Bu Sandra tadi, ada beberapa dari kita yang tidak selevel," lanjut Risa, mengulangi kata-kata Bu Sandra dengan penekanan yang jelas. "Mungkin itu benar. Saya dan keluarga saya memang tidak selevel. Kami tidak selevel dengan keluarga yang rela mempermalukan orang lain demi gengsi. Tidak selevel dengan keluarga yang mengukur harga diri dari uang. Dan tidak selevel dengan keluarga yang memperlakukan besannya seperti sampah." Wajah Bu Sandra langsung memucat. Bima, yang tadinya tersenyum sinis, kini terdiam, matanya melebar. Para tamu undangan mulai berbisik-bisik. Mereka tidak menyangka bahwa pengantin wanita yang terlihat biasa saja, itu berani melontarkan kata-kata setajam itu. Dharma terkejut. Tangannya mencengkeram jasnya. Hatinya berdebar tak karuan. Dengan segala hormat dan di hadapan semua tamu yang terhormat di sini, lanjut Risa. Suaranya bergetar menahan amarah. "Saya, Risa Wisnuwardhana, membatalkan pernikahan ini." Dharma membelalakkan mata. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Risa, apa yang kamu bicarakan?" bisiknya, mencoba meraih tangan Risa. Namun, Risa mengabaikan tangannya. Ia menatap lurus ke arah Bu Sandra dan Bima, yang kini terlihat sangat panik. "Saya tidak bisa membangun keluarga dengan orang yang tidak menghargai ibu saya. Saya tidak bisa menikah dengan putra dari seorang ibu yang tega menginjak-injak harga diri besarnya sendiri." "Risa, apa-apaan kamu ini? Jangan main-main," bentak Bu Sandra, mencoba merebut mikrofon, namun Risa menghindar. "Ini bukan main-main, Bu Sandra," jawab Risa dengan nada dingin. "Ini adalah kenyataan. Anda sudah berhasil mempermalukan ibu saya. Sekarang giliran saya yang mempermalukan Anda." Dharma, yang sudah tidak bisa menahan perasaannya, menangis terseduh-seduh. Ia tahu pernikahan impiannya hancur. Bukan karena ia tidak mencintai Risa, tetapi karena perlakuan buruk ibunya. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya yang terlihat sangat berwibawa, salah satu tamu penting dari relasi bisnis Bu Sandra, bangkit dari kursinya. "Risa Wisnuwardhana, apakah kamu putri dari Pak Wisnuwardhana, pemilik Mahardika Group?" tanyanya dengan suara ragu-ragu. Risa tersenyum sinis. "Saya rasa pertanyaan Bapak akan terjawab setelah saya selesai berbicara." Ia kembali menatap Bu Sandra dan Bima. "Anda mengatakan bahwa keluarga saya tidak selevel dengan Anda. Anda mengatakan bahwa saya hanya freelance designer miskin.
yang tidak punya masa depan. Risa tertawa pelan. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Bima, kamu bekerja di Mahardika Group kan? Kamu tahu siapa pemiliknya? Bima terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Risa, lalu menatap orang tua Risa yang kini berdiri dengan tegap. Ia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Perkenalkan, kata Risa, suaranya lantang dan penuh kemenangan. Saya Risa Wisnuwardhana. Saya adalah direktur utama dan pemilik saham terbesar di Mahardika Group. Seketika, ruangan yang tadinya ribut dengan bisik-bisik, kini sunyi senyap. Semua orang membeku di tempatnya. Bu Sandra terhuyung mundur, matanya melebar tak percaya. Bima jatuh terduduk di lantai, ia tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari, wanita yang selama ini mereka hina, wanita yang mereka sebut miskin dan tidak punya masa depan adalah atasan mereka dan orang yang paling berkuasa di perusahaan tempat mereka bekerja. Risa menoleh ke arah keluarganya, lalu tersenyum. Ayahnya, Pak Wisnu, mengangguk bangga. Ibunya, Bu Ratna, kini tidak lagi menunduk. Ia menatap Bu Sandra dengan tatapan tajam, seolah membalas semua penghinaan yang telah ia terima. Saya mohon maaf kepada semua tamu yang sudah hadir, kata Risa. Suaranya kembali melembut, tetapi tetap terdengar tegas. Acara pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Silakan nikmati hidangan yang sudah disediakan. Dan untuk Bu Sandra dan Bima, saya harap kalian menikmati sisa hari ini. Karena ini adalah hari terakhir, kalian bisa berpesta seperti ini. Dengan kata-kata terakhir itu, Risa berjalan turun dari panggung. Ia tidak melirik Dharma sedikit pun. Ia mengambil tangan ibunya dan ayahnya, lalu berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan seisi ruangan yang masih syok, dan Dharma yang terisak-isak di atas panggung sendirian. Bu Sandra dan Bima tidak bisa berkata-kata. Mimpi mereka untuk menjadi besan dengan keluarga kaya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Mereka menyadari, hari itu mereka bukan hanya kehilangan menantu, tetapi juga segalanya yang mereka miliki. Mereka tidak tahu bahwa hari-hari kebangkrutan yang mengerikan sudah menanti mereka di depan mata. Dharma berdiri di atas panggung sendirian. Tangisnya tak bisa dibendung. Setelan jas yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, kini terasa seperti belenggu yang berat. Di bawah panggung, para tamu undangan berbisik-bisik. Beberapa di antaranya menatapnya dengan tatapan kasihan, sementara yang lain dengan tatapan menghakimi. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Impian pernikahan yang sudah ia bayangkan hancur lebur di hadapan ratusan orang. Dan yang lebih menyakitkan, Risa pergi begitu saja tanpa menoleh sedikit pun. Ia menoleh ke arah ibunya, Bu Sandra, dan adiknya, Bima. Mereka tidak lagi terlihat sombong seperti tadi. Wajah mereka pucat pasi, dipenuhi dengan rasa malu dan ketakutan. Bu Sandra kini hanya bisa menangis terisak-isak. Ia menyadari semua ucapannya kini telah berbalik menghantamnya. Ia tidak lagi peduli dengan Dharma. Ia hanya peduli dengan reputasi dan kehancuran yang akan menimpa keluarganya. Bima, yang tadinya duduk dengan kepala tegak, kini hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata siapapun. Dharma melihat pemandangan itu, dan perasaannya bercampur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam, marah, dan lega. Ia tahu pernikahan itu tidak akan pernah bisa bahagia. Ia menyadari Risa tidak hanya membatalkan pernikahan untuk membalas dendam, tetapi juga untuk melindunginya dari keluarga yang toksik dan hanya peduli pada materi. Dengan langkah gontai, Dharma turun dari panggung. Ia tidak mempedulikan jasnya yang mahal. Ia hanya ingin pergi dari tempat itu. Ia berjalan mendekati Bu Sandra dan Bima, yang kini sedang berbisik-bisik panik. "Maafkan Ibu, Dharma," kata Bu Sandra. Suaranya bergetar. "Maafkan Ibu." Dharma tidak menjawab. Ia menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Bu, apa yang sudah Ibu lakukan?" tanya Dharma. Suaranya pelan tapi menusuk. "Ibu menghina Risa, menghina keluarganya,
Dan sekarang ibu menyalahkan siapa? Bu Sandra terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Bima mencoba menengahi. Mas, kita kan tidak tahu kalau dia orang kaya. Kalau kita tahu, kita tidak akan begitu kok. Dharma tertawa sinis. Jadi, kalau dia orang miskin, kita boleh menghinanya. Begitu. Kita boleh memperlakukan orang lain seenaknya? Bima bungkam. Ayahnya, Pak Tejo, yang sedari tadi hanya diam, kini angkat bicara. Sudahlah Dharma, jangan ribut di sini, kita pulang saja. Mereka bergegas keluar dari hotel, menghindari tatapan para tamu undangan. Di dalam mobil, tidak ada yang bicara, hanya suara isakan Bu Sandra yang terdengar. Dharma hanya bisa menatap keluar jendela, air matanya terus mengalir. Ia tidak menangisi pernikahan yang batal, tetapi ia menangisi kebodohan keluarganya dan cinta tulusnya yang dikhianati. Ia menyadari, ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang keluarga yang tidak mendukungnya. Sampai di rumah, Bu Sandra langsung pingsan, mungkin karena syok dan malu. Bima sibuk mengurus ibunya, sementara Dharma hanya bisa masuk ke kamarnya. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, dan memandang sekeliling. Kamar itu dipenuhi dengan barang-barang mahal yang dibelikan oleh Bu Sandra, agar Dharma bisa terlihat selevel dengan teman-temannya. Dharma memandang barang-barang itu dengan jijik. Ia menyadari, semua barang-barang ini tidak bisa membeli kebahagiaan. Dharma mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto, melihat foto-fotonya bersama Risa. Foto-foto saat mereka makan soto, saat mereka berjalan-jalan di taman, saat Risa melamarnya dengan cincin perak sederhana. Air matanya kembali tumpah. Ia tahu Risa adalah wanita yang baik, wanita yang tulus. Ia tahu Risa tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Ia membuka kontak Risa. Hatinya ingin sekali menelepon Risa, meminta maaf, dan menjelaskan semuanya. Namun, ia tidak berani. Ia menyadari semua ini adalah kesalahannya. Ia seharusnya lebih tegas pada ibunya. Ia seharusnya lebih berani membela Risa. Ia malu. Ia merasa tidak pantas untuk Risa. Pikiran Dharma dipenuhi dengan kenangan Risa, dan ia pun teringat pesan Risa saat mereka pertama kali bertemu. Aku ingin tahu, rasanya berjuang dari nol, dan menemukan seseorang yang tulus, katanya. Dharma menyadari, ia tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ia harus bangkit. Ia harus membuktikan pada Risa, pada keluarganya, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia adalah pria yang kuat dan mandiri. Ia bangkit, mengambil koper kecilnya, dan mulai mengemas barang-barangnya. Ia hanya membawa barang-barang yang paling penting, pakaian, buku-buku, dan cincin perak pemberian Risa. Ia meninggalkan semua barang-barang mewah yang dibelikan ibunya. Ia tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang kemewahan palsu itu. Saat ia berjalan keluar dari kamarnya, ia bertemu dengan Bima. Mas, mau kemana? Ibu masih sakit loh, tanya Bima. Suaranya terdengar cemas. Aku mau pergi, jawab Dharma. Suaranya tenang dan tegas. Aku tidak akan kembali sampai aku menemukan diriku sendiri. Bima mencoba menahan Dharma, tetapi Dharma sudah mengambil keputusan. Ia berjalan keluar dari rumah, tidak peduli dengan teriakan Bima. Ia hanya ingin memulai hidup baru, hidup yang ia pilih sendiri, tanpa campur tangan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada takdir yang lebih besar, dan akan membawanya kembali berhadapan dengan Risa, di tengah-tengah rencana balas dendam yang telah Risa siapkan. Di dalam mobil mewah yang kini terasa asing, Risa duduk diam di kursi belakang, bersampingan dengan ayahnya. Ibunya, Bu Ratna, duduk di depan, sesekali menyeka air mata yang masih tersisa. Kemarahan di hati Risa belum padam, namun kini bercampur dengan rasa sakit yang menusuk. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Melihat ibunya dipermalukan di depan umum, atau melihat Dharma, pria yang dicintainya, berdiri sendirian di atas panggung dengan setelan jas yang basah oleh air mata. Risa,
Kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya Pak Wisnu. Suaranya tenang, namun Risa tahu ayahnya juga merasakan amarah yang sama. Sangat yakin, Ayah, jawab Risa. Suaranya dingin. Mereka harus tahu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap perbuatan keji. Aku tidak bisa membiarkan Dharma terjerumus lebih jauh ke dalam lingkungan yang merusak seperti itu. Di balik keputusan itu, Risa juga diliputi rasa bersalah. Ia memandang keluar jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan, sama seperti matanya yang hampir meneteskan air mata. Maafkan aku, Dharma, bisiknya dalam hati. Aku tahu ini sangat menyakitkan, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membangkitkanmu. Ia percaya bahwa Dharma adalah pria yang kuat dan mandiri, dan perlakuan keluarganya yang mengerikan ini akan menjadi katalis yang ia butuhkan untuk benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Sesampainya di rumah, Risa langsung mengambil ponselnya. Wajahnya yang tegang kini kembali ke mode direktur utama. Ia menghubungi Reno, asisten pribadinya. Reno, batalkan semua cuti saya. Saya akan kembali ke kantor besok pagi. Ada pekerjaan penting yang harus kita selesaikan. Perintahnya dengan nada dingin. Dan kirimkan surat pengunduran diri atas nama saya dari semua grup chat dan komunitas freelance yang saya ikuti. Ada yang bisa saya bantu, bos? Tanya Reno, yang sudah mendengar kabar tentang insiden pernikahan yang viral di media sosial. Tentu, dengarkan baik-baik. Saya mau kamu periksa semua laporan kinerja Bima, karyawan Mahardika Group. Saya ingin semua laporan itu dikaji ulang, dari laporan keuangan hingga kinerja harian. Saya ingin tahu, sudah berapa lama dia membolos, memalsukan laporan, dan apa saja yang telah ia lakukan di belakang saya. Semua bukti harus dikumpulkan dengan rapi, perintah Risa. Siap, bos, jawab Reno, suaranya tegang. Satu lagi, tambah Risa. Kirimkan tim audit internal ke perusahaan Bu Sandra. Cari celah sekecil apapun. Saya ingin semua kontrak mereka dengan Mahardika Group dibatalkan. Saya ingin mereka bangkrut. Saya tidak mau ada satu pun aset yang tersisa. Risa mengakhiri panggilan itu. Ia mengepalkan tangannya. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan, gumamnya. Keadilan untuk ibuku dan keadilan untuk Dharma. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Dharma melangkah keluar dari taksi, membawa koper kecilnya. Ia menyewa sebuah kamar kos-kosan dengan uang simpanannya. Udara malam terasa dingin, namun hatinya terasa lebih dingin. Ia sendirian. Ia tahu, ia telah membakar semua jembatan dengan keluarganya. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Ia tidak lagi harus mendengar omelan ibunya. Ia tidak lagi harus merasa malu karena adiknya yang sombong. Ia bebas. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Ia terus memandang cincin perak pemberian Risa. Ia teringat janji Risa bahwa ia akan selalu ada untuknya. Namun, kini ia sendirian. Air matanya kembali tumpah. Risa, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku siapa kamu sebenarnya? Bisiknya di tengah isak tangis. Di sisi lain, kehidupan Bu Sandra dan Bima berubah 180 derajat. Setelah dipermalukan di depan umum, mereka menjadi bahan gunjingan para tamu undangan. Semua relasi bisnis yang tadinya dekat, kini menjauhi mereka. Telepon yang tadinya berdering tiada henti, kini sunyi. Pagi harinya, Bima datang ke kantor dengan wajah lelah dan pikiran kacau. Ia masih tidak percaya bahwa Risa, wanita yang ia remehkan, adalah direktur utamanya. Sesampainya di meja kerjanya, ia menemukan sebuah surat. Surat itu berasal dari divisi HRD. Tangannya bergetar saat ia membacanya. Berdasarkan hasil audit internal dan laporan investigasi, Anda, Bima Santoso, terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan, termasuk ketidakhadiran tanpa keterangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda dari jabatan Anda,
terhitung mulai hari ini juga. Wajah Bima langsung pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ini tidak mungkin, ini pasti salah, ini pasti ulah Risa. Teriaknya, membuat semua rekan kerjanya terkejut. Saat yang sama, di rumah, Bu Sandra juga mendapatkan kabar buruk. Perusahaan catering miliknya, yang selama ini menjadi pemasok untuk Mahardika Group, mendapatkan surat pemberitahuan bahwa semua kontraknya dibatalkan secara sepihak. Alasannya, ada ketidaksesuaian laporan keuangan dan kualitas produk yang tidak memenuhi standar. Semua alasan itu dibuat-buat, dan Bu Sandra tahu itu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini pasti ulah Risa. Teriaknya sambil melempar surat itu ke lantai. Ia merasa dunia sudah runtuh. Ia kehilangan menantu kaya, dan kini ia akan kehilangan segalanya. Bu Sandra dan Bima mencoba menghubungi Risa, tetapi ponsel mereka sudah diblokir. Mereka mencoba menghubungi keluarga Risa, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka menyadari, mereka sudah terjerat dalam jerat balas dendam yang elegan dari Risa. Di sisi lain, di ruangannya yang mewah di lantai teratas gedung Mahardika Group, Risa duduk di kursi kebesarannya. Matanya memandang keluar jendela, menatap kota Jayapura yang sibuk. Di hadapannya ada tumpukan laporan kinerja Bima yang penuh dengan catatan merah dan laporan audit perusahaan Bu Sandra yang penuh dengan kejanggalan. Ia merasa sedikit lega, sedikit puas. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. "Reno," panggilnya tanpa menoleh. "Bagaimana kabar Dharma?" Reno, yang sudah tahu betul kemana arah pembicaraan ini, menjawab dengan hati-hati. Dia sudah keluar dari rumah, Bos. Dia menyewa kos-kosan kecil di daerah Menteng. Dia juga sudah mulai mencari pekerjaan baru. Risa mengangguk pelan. Pastikan dia tidak kekurangan apapun, tapi jangan biarkan dia tahu. Kirimkan dia hadiah, buku, makanan, apapun yang dia butuhkan, tapi secara anonim. "Siap, Bos," jawab Reno, tersenyum. Ia tahu, di balik wajah dingin Risa, ada cinta yang sangat tulus untuk Dharma. Risa kembali memandang keluar jendela. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa menikahi Dharma sampai Dharma benar-benar lepas dari pengaruh keluarganya yang toksik. Ia tahu cinta mereka akan diuji dan ia harus menunggu. Menunggu sampai Dharma siap dan menunggu sampai Dharma menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, Dharma melangkah keluar dari taksi, membawa koper kecilnya. Ia menyewa sebuah kamar kos-kosan dengan uang simpanannya. Udara malam terasa dingin, namun hatinya terasa lebih dingin. Ia sendirian. Ia tahu, ia telah membakar semua jembatan dengan keluarganya. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Ia tidak lagi harus mendengar omelan ibunya. Ia tidak lagi harus merasa malu karena adiknya yang sombong. Ia bebas. Malam itu, Dharma tidak bisa tidur. Ia terus memandang cincin perak pemberian Risa. Ia teringat janji Risa bahwa ia akan selalu ada untuknya. Namun, kini ia sendirian. Air matanya kembali tumpah. "Risa, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu tidak memberitahuku siapa kamu sebenarnya?" Bisiknya di tengah isak tangis. Di sisi lain, kehidupan Bu Sandra dan Bima berubah 180 derajat. Setelah dipermalukan di depan umum, mereka menjadi bahan gunjingan para tamu undangan. Semua relasi bisnis yang tadinya dekat, kini menjauhi mereka. Telepon yang tadinya berdering tiada henti, kini sunyi. Pagi harinya, Bima datang ke kantor dengan wajah lelah dan pikiran kacau. Ia masih tidak percaya bahwa Risa, wanita yang ia remehkan, adalah direktur utamanya. Sesampainya di meja kerjanya, ia menemukan sebuah surat. Surat itu berasal dari divisi HRD. Tangannya bergetar saat ia membacanya. Berdasarkan hasil audit internal dan laporan investigasi, Anda, Bima Santoso, terbukti telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik perusahaan,
termasuk ketidakhadiran tanpa keterangan dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda dari jabatan Anda, terhitung mulai hari ini juga. Wajah Bima langsung pucat pasi. Ia tidak percaya dengan apa yang ia baca. Ini tidak mungkin, ini pasti salah, ini pasti ulah Risa. Teriaknya membuat semua rekan kerjanya terkejut. Saat yang sama, di rumah, Bu Sandra juga mendapatkan kabar buruk. Perusahaan catering miliknya, yang selama ini menjadi pemasok untuk Mahardika Group, mendapatkan surat pemberitahuan bahwa semua kontraknya dibatalkan secara sepihak. Alasannya, ada ketidaksesuaian laporan keuangan dan kualitas produk yang tidak memenuhi standar. Semua alasan itu dibuat-buat, dan Bu Sandra tahu itu. Tidak mungkin, ini pasti ulah Risa, teriaknya sambil melempar surat itu ke lantai. Ia merasa dunia sudah runtuh. Ia kehilangan menantu kaya, dan kini ia akan kehilangan segalanya. Bu Sandra dan Bima mencoba menghubungi Risa, tetapi ponsel mereka sudah diblokir. Mereka mencoba menghubungi keluarga Risa, tetapi tidak ada yang menjawab. Mereka menyadari, mereka sudah terjerat dalam jerat balas dendam yang elegan dari Risa. Di sisi lain, di ruangannya yang mewah di lantai teratas gedung Mahardika Group, Risa duduk di kursi kebesarannya. Matanya memandang keluar jendela, menatap kota Jayapura yang sibuk. Di hadapannya, ada tumpukan laporan kinerja Bima yang penuh dengan catatan merah dan laporan audit perusahaan Bu Sandra yang penuh dengan kejanggalan. Ia merasa sedikit lega, sedikit puas. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Reno, panggilnya tanpa menoleh. Bagaimana kabar Dharma? Reno, yang sudah tahu betul kemana arah pembicaraan ini, menjawab dengan hati-hati. Dia sudah keluar dari rumah bos. Dia menyewa kos-kosan kecil di daerah Menteng. Dia juga sudah mulai mencari pekerjaan baru. Risa mengangguk pelan. Pastikan dia tidak kekurangan apapun, tapi jangan biarkan dia tahu. Kirimkan dia hadiah, buku, makanan, apapun yang dia butuhkan, tapi secara anonim. Siap bos, jawab Reno, tersenyum. Ia tahu, di balik wajah dingin Risa, ada cinta yang sangat tulus untuk Dharma. Risa kembali memandang keluar jendela. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa menikahi Dharma sampai Dharma benar-benar lepas dari pengaruh keluarganya yang toksik. Ia tahu cinta mereka akan diuji dan ia harus menunggu. Menunggu sampai Dharma siap dan menunggu sampai Dharma menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, Dharma duduk di sebuah bangku taman, di seberang kos-kosannya. Ia memandang ke atas, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia merasa sendirian, namun juga merasa penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun ia tahu satu hal, ia akan berjuang. Ia akan membuktikan bahwa ia adalah pria yang kuat, pria yang tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan, Risa sedang mengawasinya, dan di dalam kegelapan ada rencana lain yang sedang menunggu. Kehancuran itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan Bu Sandra dan Bima. Setelah Bima dipecat dan perusahaan catering Bu Sandra kehilangan kontraknya dengan Mahardika Group, badai masalah mulai berdatangan tiada henti. Bu Sandra yang tadinya selalu menganggap remeh orang lain, kini menjadi panik. Ia berteriak-teriak histeris di rumah, sementara Bima hanya bisa terdiam, duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong. Bima, apa yang harus kita lakukan? Mahardika Group itu pelanggan terbesar kita. Kalau kontraknya dibatalkan, kita bisa bangkrut, teriak Bu Sandra. Tangisnya tak lagi terdengar seperti tangis penyesalan, melainkan tangis ketakutan. Bima, yang kini merasakan pahitnya kenyataan, mencoba menenangkan ibunya. Tenang Bu, kita masih punya pelanggan lain, kita bisa cari yang baru. Namun, mencari pelanggan baru ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Risa, yang kini kembali mengambil alih kursi direktur utama,
tidak hanya membatalkan kontrak, tetapi juga menyebarkan berita tentang kinerja buruk catering Bu Sandra melalui jalur-jalur bisnis informal. Ia memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan besar yang mau bekerja sama dengan mereka. Setiap kali Bu Sandra mengajukan proposal, ia selalu ditolak. "Maaf Bu, kami dengar ada masalah dengan kualitas produk Anda." Begitu ucapan yang selalu ia terima. Bu Sandra dan Bima mulai putus asa. Mereka mencoba menghubungi relasi-relasi bisnis yang mereka banggakan, tetapi tidak ada yang mau membantu. Mereka semua menjauhi Bu Sandra, takut terkena imbas dari perseteruan dengan Risa Wisnuwardhana yang kekuasaannya tidak mereka duga. Rumah mereka yang tadinya selalu dipenuhi tawa dan obrolan tentang kesuksesan, kini terasa sepi dan mencekam. Tagihan-tagihan mulai menumpuk. Tanpa pendapatan, mereka tidak bisa membayar gaji karyawan, utang bank, dan biaya operasional. Perlahan, tapi pasti, satu persatu aset mereka mulai dijual. Mobil mewah, perhiasan, dan akhirnya rumah besar yang tadinya menjadi simbol kesombongan mereka, kini harus dijual untuk melunasi utang. Bu Sandra, yang tadinya selalu tampil dengan perhiasan dan pakaian mahal, kini terlihat lusuh dan tidak terawat. Bima, yang tadinya selalu menyombongkan diri sebagai karyawan Mahardika Group, kini hanya pengangguran yang terperangkap dalam keputusan masa lalu. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit, jauh dari lingkungan mereka yang dulu. Mereka kehilangan segalanya: harta, reputasi, dan harga diri. "Ini semua gara-gara kamu, Bu," teriak Bima suatu sore. "Kalau ibu tidak menghina Risa, kalau ibu tidak membatalkan pernikahan itu, kita tidak akan seperti ini." "Kenapa kamu menyalahkan ibu? Ini salah Risa, dia yang jahat. Dia yang menghancurkan kita," balas Bu Sandra. Tangisnya kembali pecah. "Dia tidak jahat, Bu. Kita yang jahat. Kita yang sudah menghina orang tuanya. Kita pantas mendapatkan ini." Bima menunduk. Air matanya tumpah. "Aku bahkan tidak bisa mencari pekerjaan lagi, Bu. Semua perusahaan menolakku karena aku mantan karyawan Mahardika Group yang dipecat tidak hormat." Sementara itu, di sebuah ruangan yang sederhana, Dharma sedang melayani pelanggan. Ia bekerja di sebuah toko buku kecil. Gajinya memang tidak seberapa, tetapi ia sangat bahagia. Ia bertemu dengan orang-orang baik, membaca buku-buku yang menginspirasinya, dan ia merasa mandiri. Ia menyadari kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari harta. Meskipun ia tidak lagi berhubungan dengan keluarganya, ia masih mengkhawatirkan mereka. Ia mendengar desas-desus tentang perusahaan catering ibunya yang bangkrut dan adiknya yang dipecat. Hatinya merasa sakit. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Risa selalu mendapatkan laporan tentang Dharma dari Reno. "Bos, Dharma sudah mulai bekerja di toko buku. Dia terlihat bahagia," lapor Reno. "Bagus," jawab Risa sambil tersenyum tipis. "Pastikan dia tidak kekurangan apapun, tapi jangan biarkan dia tahu. Kirimkan dia hadiah, buku, makanan, apapun yang dia butuhkan, tapi secara anonim." "Siap, Bos," jawab Reno, tersenyum. Ia tahu, di balik wajah dingin Risa, ada cinta yang sangat tulus untuk Dharma. Risa tahu, balas dendamnya sudah hampir selesai. Ia sudah berhasil membuat Bu Sandra dan Bima merasakan penderitaan yang sama, seperti yang ibunya rasakan. Namun, ia juga tahu, ia harus berhati-hati. Rencana balas dendamnya hanyalah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah bagaimana ia bisa mendapatkan Dharma kembali setelah semua yang terjadi. Ia tahu, itu tidak akan mudah. Ia harus menunggu sampai Dharma benar-benar lepas dari pengaruh keluarganya yang toksik. Ia tahu, cinta mereka akan diuji, dan ia harus menunggu. Menunggu sampai Dharma siap, dan menunggu sampai Dharma menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Di sebuah rumah kontrakan kecil, Bu Sandra dan Bima duduk berdua, saling menatap dengan tatapan kosong. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Mereka kehilangan segalanya karena kesombongan dan keangkuhan mereka sendiri. Mereka menyadari
mereka telah salah. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Dharma merasa hidupnya kini lebih tenang. Meskipun gajinya pas-pasan, ia sangat menikmati pekerjaannya di toko buku. Ia merasa tidak lagi terbebani oleh ekspektasi ibunya yang tak pernah puas, atau rasa malu karena tingkah laku adiknya. Ia juga seringkali menerima hadiah-hadiah anonim yang entah dari siapa. Sebuah buku langka, sekotak kue, atau bahkan sebungkus soto dari warung langganannya. Ia menduga Risa berada di balik semua ini, tetapi ia tidak berani berharap. Setiap kali ia memikirkan Risa, hatinya terasa sakit dan perih. Ia masih merasa malu dan tidak pantas. Sore itu, saat Dharma sedang menata buku di rak paling atas, pintu toko terbuka dan bel berdering. Seorang wanita masuk. Jantung Dharma langsung berdebar kencang. Ia mengenali sosok itu. Wanita itu memakai kaos polos dan celana jeans, persis seperti Risa yang ia kenal dulu. Risa berjalan mendekat, tatapannya lekat pada Dharma. Dharma, sapanya, suaranya lembut, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Dharma terdiam. Tangannya yang memegang buku bergetar. Ia turun dari tangga dan menatap Risa dengan mata berkaca-kaca. Ada kerinduan, amarah, dan kebingungan yang campur aduk di matanya. "Risa," bisiknya. Mereka berdua duduk di bangku di sudut toko, di antara rak-rak buku yang menjulang tinggi. Suasana hening, hanya suara bisik-bisik dari pelanggan lain yang terdengar. Dharma memandang Risa, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Risa yang ia kenal kini adalah Direktur Utama Mahardika Group, wanita yang memiliki segalanya. Bukan lagi Risa si freelance designer miskin yang ia cintai. "Dharma, aku minta maaf," ucap Risa, memecah keheningan. "Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Aku tahu ini sangat menyakitkan." Dharma menunduk. "Kenapa, Risa? Kenapa kamu tidak jujur dari awal? Kenapa kamu harus berbohong?" "Aku tidak berbohong, Dharma. Aku hanya menyembunyikan kebenaran," jawab Risa. Suaranya pelan. "Ayahku meminta aku untuk menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Dan saat aku bertemu kamu, aku tahu kamu adalah orangnya. Aku bahagia. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan itu dengan statusku." "Tapi kamu malah merusaknya dengan cara lain," balas Dharma. Suaranya bergetar. "Kamu membiarkan ibuku menghina keluargamu. Kamu mempermalukan keluargaku di depan umum. Dan kamu meninggalkanku begitu saja." Air matanya tumpah. Risa menatap Dharma, matanya juga berkaca-kaca. "Dharma, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu, tapi aku harus melakukannya. Aku harus melindungimu dari keluargamu sendiri. Aku harus membuatmu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari uang." Risa berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Dan yang paling penting, aku tidak bisa membiarkan ibuku dipermalukan. Beliau adalah wanita yang paling berharga dalam hidupku." Dharma terdiam. Ia tahu, Risa benar. Ia menyadari Risa juga korban dari keegoisan keluarganya. Ia menyadari Risa juga merasa sakit saat melihat ibunya dipermalukan. Ia menyadari Risa membatalkan pernikahan bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena ia mencintai keluarganya lebih dari segalanya. Dharma mengangkat kepalanya, menatap Risa. "Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa yang kamu inginkan sekarang?" Risa tersenyum. "Aku ingin kamu kembali, Dharma. Tapi bukan Dharma yang dulu. Aku ingin kamu kembali sebagai pria yang kuat, yang mandiri, yang sudah menemukan jati dirinya sendiri. Aku ingin kamu kembali sebagai pria yang mencintaiku apa adanya, sama seperti aku mencintaimu." Pada saat yang sama, di sebuah rumah kontrakan kecil, Bu Sandra dan Bima sedang duduk di lantai. Mereka tidak punya makanan, tidak punya uang, tidak punya harapan. Mereka kini hanya bisa mengandalkan bantuan dari tetangga sekitar yang iba. Bu Sandra memandang Bima, lalu ia teringat wajah Dharma, putranya yang dulu ia hina. Ia teringat betapa sombongnya ia dulu. Ia menangis terisak-isak. "Maafkan ibu, Dharma," bisiknya.
suaranya parau. Ibu sangat merindukanmu. Di sisi lain, Bima juga terdiam. Ia teringat Risa, atasan yang ia remehkan. Ia teringat semua perkataannya yang sombong. Ia menyadari Risa tidak hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga memberinya pelajaran berharga. Aku tahu aku salah, gumamnya. Air matanya menetes. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dharma memandang Risa, lalu ia memandang cincin perak di jarinya. Ia teringat semua kenangan indah mereka, dan ia juga teringat semua penderitaan yang ia alami. Ia tahu Risa adalah wanita yang baik, tetapi ia juga tahu ada luka yang harus ia sembuhkan. Ia menarik napas sekali dalam, lalu menatap Risa. Risa, aku butuh waktu, katanya. Suaranya penuh dengan tekad. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku. Aku butuh waktu untuk benar-benar mandiri. Dan aku butuh waktu untuk memaafkan. Maukah kamu menunggu? Risa tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia mengangguk. Aku akan menunggumu, Dharma. Aku akan menunggumu sampai kamu siap. Sampai saat itu tiba, aku akan selalu ada di sini, untukmu. Dengan kata-kata terakhir itu, Risa bangkit dan berjalan keluar dari toko, meninggalkan Dharma sendirian. Tetapi kali ini, Dharma tidak merasa sedih. Ia merasa penuh harapan. Ia tahu, ia masih punya cinta. Dan ia tahu, ia masih punya kesempatan. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari babak baru dalam hidupnya. Rumah kontrakan kecil itu terasa dingin dan kosong. Tidak ada lagi tawa atau celoteh sombong yang biasa terdengar. Hanya keheningan yang mencekam, diselingi isak tangis Bu Sandra yang parau. Di hadapannya, Bima duduk terdiam, memandang lantai yang kotor. Mereka kini tidak punya apa-apa. Harta mereka, rumah mewah mereka, reputasi mereka, semuanya hilang. Mereka kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan, mereka kehilangan Dharma. Bima, kenapa semua ini harus terjadi? Tanya Bu Sandra. Suaranya lemah. Kenapa kita jadi seperti ini? Bima, yang tadinya terdiam, kini angkat bicara. Ini karena kita, Bu. Karena kesombongan kita. Karena kita terlalu sibuk memandang harta orang lain, sampai kita lupa bagaimana cara menghargai orang lain. Bu Sandra terdiam. Ia memandang Bima, dan ia melihat bayangan dirinya di mata Bima. Mereka berdua sama-sama sombong, sama-sama serakah, dan sama-sama kehilangan segalanya. Sore itu, Dharma yang baru pulang kerja, membeli 2 bungkus nasi dan lauk seadanya. Ia mendengar kabar dari tetangga tentang keadaan keluarganya. Hatinya terasa sakit, namun ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus menemui mereka. Ia berjalan ke arah rumah kontrakan itu, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia katakan, atau bagaimana ia harus bereaksi. Ia hanya tahu, ia harus datang. Saat ia mengetuk pintu, Bima yang membukanya. Bima terkejut melihat Dharma. Wajahnya yang kusam kini terlihat cerah, dan matanya memancarkan kelegaan. Mas, kamu datang, bisiknya. Suaranya bergetar. Dharma mengangguk. Ya, aku datang. Bima mempersilakan Dharma masuk. Bu Sandra yang melihat Dharma langsung memeluk putranya dengan erat. Ia menangis tersedu-sedu, tangisan yang penuh dengan penyesalan dan kerinduan. Maafkan ibu, Dharma, bisiknya berulang-ulang. Dharma membalas pelukan ibunya. Air matanya juga tumpah. Ia tahu ibunya benar-benar menyesal. Ia tahu ibunya sudah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Ia tidak marah lagi. Ia hanya merasa sedih. Sedih melihat keluarganya yang hancur. Bu, aku tidak apa-apa, bisik Dharma, mencoba menenangkan ibunya. Aku sudah memaafkan ibu. Bu Sandra melepaskan pelukannya, menatap Dharma dengan mata berkaca-kaca. Ibu tidak hanya minta maaf pada kamu, Dharma. Ibu juga minta maaf pada Risa, pada ibunya, pada ayahnya. Ibu sudah mempermalukan mereka semua. Ibu pantas mendapatkan semua ini. Bima mengangguk, air matanya menetes.
Mas, maafkan aku juga. Aku sudah sombong. Aku sudah menghina Risa. Aku benar-benar menyesal. Dharma memandang Bu Sandra dan Bima. Ia tahu, mereka tidak berbohong. Mereka benar-benar menyesal. Ia tahu, ini adalah saatnya untuk memaafkan. Ia mengambil 2 bungkus nasi yang ia bawa. Bu, Bima, ayo kita makan. Aku tahu kita tidak punya apa-apa lagi, tapi kita masih punya satu sama lain. Bu Sandra dan Bima menatap nasi bungkus itu, lalu menatap Dharma. Air mata mereka kembali tumpah. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan. Mereka tahu Dharma sudah kembali, dan mereka tahu mereka masih punya kesempatan. Meskipun mereka sudah berdamai, Dharma tahu ia tidak bisa kembali ke rumah ini. Ia tahu ia harus tetap berjuang sendiri. Bu, Bim, aku akan bantu kalian sebisanya. Tapi kalian harus bangkit. Kalian harus cari pekerjaan. Kalian harus mulai dari nol lagi, katanya. Suaranya tenang namun tegas. Bu Sandra dan Bima mengangguk. Mereka tidak membantah. Mereka tahu Dharma benar. Mereka harus berjuang. Mereka harus membuktikan bahwa mereka sudah berubah. Dharma pulang ke kosannya dengan hati yang lega. Ia tahu babak baru dalam hidup keluarganya sudah dimulai. Babak yang penuh dengan penyesalan, pengampunan, dan perjuangan. Ia juga tahu ia harus tetap berjuang. Ia harus membuktikan pada Risa bahwa ia adalah pria yang mandiri. Ia harus menunjukkan pada Risa bahwa cintanya tidak salah. Ia tidak tahu bahwa di kejauhan Risa sudah memperhatikan mereka dan tersenyum. Di ruang tunggu kantor Risa, Bima duduk dengan gelisah. Ia telah menunggu hampir 1 jam. Setelah insiden pengungkapan identitas yang menggemparkan, reputasi keluarga Bima hancur. Bisnis mereka bangkrut dan mereka kehilangan semua yang mereka miliki. Sekarang, ia datang untuk memohon. Pintu terbuka dan Risa keluar. Wajahnya tenang namun tegas. Tidak ada lagi amarah yang membara di matanya. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Risa, saya mohon ampuni saya dan keluarga saya," kata Bima dengan suara bergetar. "Saya tahu saya telah berbuat salah. Saya telah meremehkan kamu dan menghancurkan hati ibumu." Risa tersenyum tipis. "Bima, aku tidak butuh maafmu. Aku juga tidak butuh pengakuanmu." Ia menepuk pundak Bima. "Tapi yang aku butuh adalah kamu sadar bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Aku berharap kamu belajar dari semua ini." Risa melangkah masuk ke dalam kantornya, meninggalkan Bima yang masih membeku di tempatnya. Setelah semua yang terjadi, Risa menyadari bahwa balas dendamnya tidak membuatnya bahagia. Yang membuatnya bahagia adalah hidup tenang dan damai, tanpa dendam di hatinya. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa besar ia bisa menghancurkan orang lain, melainkan seberapa besar ia bisa mengendalikan diri dan memaafkan. Sementara itu, Bu Sandra dan Bima juga menjalani hari-hari mereka dengan penuh penyesalan. Bu Sandra yang dulu angkuh kini menjadi wanita yang jauh lebih rendah hati. Ia mengambil pelajaran pahit dari kejadian itu dan mencoba untuk membangun kembali hidupnya. Begitu juga dengan Bima, ia sadar bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Risa memilih untuk tidak menghukum mereka lebih jauh. Ia membiarkan mereka menghadapi konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Ia fokus pada pengembangan perusahaannya, yang kini semakin sukses. Kisah Risa dan keluarga Bima menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kejujuran dan ketulusan jauh lebih berharga daripada kekayaan dan status. Akhirnya, Risa dan Dharma menikah. Pernikahan mereka sederhana namun penuh cinta, setelah Dharma berhasil menjadi laki-laki yang mandiri dan berani. Mereka membangun keluarga kecil yang bahagia, di mana Risa bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia hidup bahagia bersama Dharma dan anak-anak mereka, meninggalkan masalah lalu yang penuh dendam di belakangnya. Pesan moral dari kisah ini adalah, dendam hanya akan melukai diri sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang memaafkan dan membangun hidup yang lebih baik. Kekuatan sejati terletak pada hati yang lapang,
bukan pada kekayaan atau status sosial.